Masih berlanjut sama ini. Abang Eja dan Mr. Dick James. Kita masih Sesi ngobrol free talk. ngobrol bebas, benar. Masih Free talk, bebas. masih bebas lah. Ya, kita kasih kata-kata awalan dulu ya. Apa? Kalau ya kenapa sih dibikin free talk gitu? Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang kayak gitu. Ya, mungkin budaya orang Indonesia tuh kadang susah untuk mengungkapkan sesuatu, apalagi itu kebaikan kan. Suka kadang jibeh gini. Apa tuh? Karek hiji baru KB gini. Orang Indonesia itu kadang seperti itu ya. Dibalakan. Harus diawalin dulu baru kayak tepuk tangan aja di acara misalkan stand up. Kemarin tuh ada atau di seminar mau tepuk tangan tapi takut sendiri jadi Nah, gitu doang. baru gitu. Jadinya tuh padahal mah ya kita kan tepuk tangan itu adalah bentuk apresiasi Betul. sama orang yang kita tonton atau kita merasa senang dan lain-lain. Yang itu mau kangen aja mau sendiri juga toh PDW. memang ngerasa. Nah, problemnya di Indonesia tuh kadang gitu. Terkadang kalau karena kita backgroundnya guru, contoh ketika akhir pelajaran mau nanya, sebenarnya anaknya ada yang mau ditanyain, Pasti ada tapi wae. malu. Pasti ada wae. Terus ketika udah saat nanya satu terus banyak kan Yo. gitu kan, banyak juga yang kayak gitu. Nah makanya dibikinlah free talk kayak gini. Mungkin buat teman-teman yang mau gabung, kita mau open, Selalu. kita mau open selalu. Selalu. Tiba-tiba ada yang nge-DM mungkin ngobrol yuk, konten, ayo kita mah ya, Gas, siapapun gas. ya, kita ngobrol, kita diskusikan. Cuman ya kalau berbeda pendapat jangan aneh Ya, karena wajar. kita Wajar sekali. wajar lah ya. Di balik layar kita bisa lebih ekstrim ya, Pak. Lebih Bahasanya. ekstrim. Kita di luar konten bahkan lebih ekstrim tuh. Lebih ekstrim Kenapa lagi. Kristen tuh salib tuh ada. Aduh. Cuman ya kalau diupload mungkin takutnya jadi masalah atau gimana ya. Kita harus pertimbangkan dulu lah ya untuk bahas-bahas terkait itu. Oke, tapi sekarang itu kita ada bahasan yang terakhir di mana ini masih isu-isu buat anak-anak Gen Z kebanyakan. Nah, Masih. mungkin karena bayangannya gini, kalau orang-orang kayak zaman kita lah, millennials ke belakang atau bahkan boomer, kayaknya mereka teh sebenarnya mah udah beneran mental health. Iya. Gitu. Tapi mereka nggak sadar kalau mereka mental health sebenarnya mah. Tapi mungkin karena pengembangan zaman, cepatnya informasi yang datang ke anak-anak Gen Z utamanya, mereka jadi malah jatuhnya masuk ke tema Self-diagnose mental health. Gimana tuh Pak? Kita bandingin dulu deh di zaman dulu kita ya dan sekarang deh. Sadar nggak sih buat orang-orang yang mungkin usianya 25 ke atas gitu ya, di zaman dulu soal mental health nih pasti berbenturan dengan yang namanya malu. Malu nih kalau begini, malu nih kalau misalkan self harm, malu nih kalau misalkan kelihatan nggak waras, yang akhirnya tuh jatuhnya daripada ke psikolog dipandang sendiri tanpa tahu aku teh kenapa. Di zaman dulu begitu. Sekarang berlebihan malah mendiagnosis diri sendiri. Kalau menurut definisinya self-diagnose mental health itu ketika seseorang mengidentifikasi atau menyimpulkan dirinya mengalami gangguan mental tertentu tanpa konsultasi ke tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Ini nih definisinya. Contoh ya, ini kali aja ada nih, kamu relate. Aku kayaknya ADHD deh, soalnya nggak bisa fokus di kelas. Padahal mah bukan ADHD, memang belum sarapan aja Anda belum sarapan aja. Coba kasih tahu dulu Pak, ADHD itu lebih ke dia tuh nggak bisa fokus, jadi fokusnya tuh terbagi kemana-mana. Jadi fokus ke satu itu susah. Jadi nanti contoh yang paling nyata yang beneran ya, ini mah yang beneran. Misalkan Anda mau masak nasi, masak mie instan deh. Yang disiapin kan air, panci, mie kan. Tapi ketika mau ngambil panci buat diisi air, tiba-tiba ngelihat lantai kotor,
bukannya lanjutin malah nyapu dulu. Pas mau udah nyapu kotor nih gitu kan, mau buang sampah gitu kan, sampahnya ternyata belum diberesinnya dulu. Akhirnya tuh apa, harusnya ngapain malah ngapain gitu. Oh itu ya, Tuh itu. Terus lagi contoh lain nih, 3 aja deh contohnya, jangan banyak-banyak. Kayaknya aku anxiety deh, soalnya kalau dia mau ngomong di depan umum panik banget. Anda bukan anxiety, itu mah gugup aja. Anda juga nggak nyiapin juga nih mau ngomong apaan, makanya jadi gugup. Ditambah memang itu dari sistem pola didik yang disebut yang masih menganut feodalis. Apaan tuh? Jadi masih kayak merasa terjajah. Kan kita dari dulu diajarin, anak kecil mah nggak boleh ngomong. Iya. Ya kan? Iya betul. Zamanan kita kan gitu banget. Sangat. Anak kecil tuh, kokot pegol gitu kan ya. Nah itu tuh disebutnya masih terpapar dengan istilah feodalisme itu tuh, pemikiran feodalisme. Jadinya kamu yang tadi mau ngomong, ibaratkan gitu ya, yang menganggap dirinya anxiety, itu gugup, di mana kegugupan itu tuh tidak pernah diatasi dari awal, dari kecil, gitu ta. Karena dari itulah makanya kamu ngerasa anxiety. Padahal cuma gugup biasa doang. Nggak biasa ngomong di depan. Iya sih, harus dilatih mungkin. Iya. Jadi PR kita nanti. Terakhir, kayaknya aku bipolar deh, soalnya moodnya naik turun. Ini paling banyak ini. Aduh, ini paling banyak. Mood naik turun karena Anda tidak fokus aja. Mood naik turun karena Anda sedang banyak pikiran. Ditambah secara biologis, cewek cowok juga ada apa fasenya. Iya. Dan yang paling baru ternyata cowok juga ada. Ada fasenya. Bener. Ini ada di kontennya dan ini bisa dibilang valid ya karena yang bilangnya Dokter Tirta. Oke. Gimana? Dia bikin podcast, Bang Panji Pragiwaksono bikin podcast sama Dokter Tirta. Oke. Ngebahas terkait masalah soal dia lari. Kan dia tuh suka olahraga si Bang Panji Pragiwaksono teh. Suka olahraga lari, pengen ikutan maraton. Nah, dia nanya intinya di umurnya dia yang udah hampir 50 boleh nggak ikut maraton? Nah, dijelasin tuh sampai ada pembahasan di mana si Dokter Tirta tuh bilang bahwa laki-laki juga ada fasenya, moodnya naik, moodnya turun. Gara-gara hormon juga. Gara-gara kebiasaan kalau nggak salah. Tapi biar lebih ininya nanti tonton aja langsung. Alright. Jadi cewek cowok ada juga lah fase di mana kalau cewek kan jelas ya, secara biologis ada menstruasi, terus apa gitu kan. Kalau cowok juga ada, cuman bukan dari dalam kalau nggak salah, eksternal kalau nggak salah. Contohnya yang saya inget tuh waktu weekend Sabtu Minggu kan kita tuh relax lah karena nggak mikirin kerjaan. Tapi ketika Senin mood itu buat Dokter Tirta udah pasti jatuh karena yang yang dari hari Minggu ke Senin. Itu jadinya dia tuh di momen itu dia tuh nggak ngambil olahraga. Dia tuh di hari Senin karena udah moodnya jelek dia nggak ambil olahraga. Karena mood jelek juga ngaruh ke olahraga, bisa jadi cedera dan lain-lain. Itu penjelasannya bagus banget di kontennya si Bang Panji Pragiwaksono. Dan Dokter Tirta. Gitu. Lanjut Pak. Lanjut. Kenapa alasan banyak orang yang self-diagnose? Nah ini satu-satu ya. Sebelum kan kalau terima disebutin contoh baru dibahas. Sekarang mah kita satu-satu dibahas. Pertama, akses informasi yang luas. Termasuk internet dan media sosial penuh konten soal mental health. Terus banyak video atau postingan berisi ciri-ciri kamu depresi atau anxiety atau ADHD. Ini tuh sejalan dengan orang-orang yang asal ngambil quotes tanpa tahu siapa yang ngomong. Padahal zaman sekarang mah informasi udah unlimited. Parah. Tapi yang jadi istimewa orang itu bisa dibilang cerdas ketika dia bisa memverifikasi informasi yang dia dapat. Contoh, kita dapat nih quotes apa gitu ya terkait misalkan apa ya yang paling bagus deh, quotes yang paling trendy apa sih? Apa? Quotes yang paling keren zaman now gitu yang paling diulang-ulang terus apa ya? Aduh, gak ngikutin deh. Apapun lah quotesnya. Apapun lah ya, quotesnya apapun. Itu tuh kalian harus tahu dulu siapa yang ngomong. Kadang asal jebret ambil quotes gitu kan ya. Kayak yang itu
karena doang ciri-cirinya doang udah langsung diterima tanpa tahu siapa yang ngomong, apakah dokter yang bikin ini postingan, kan itu harus dicari tahu, harus diverifikasi menurut saya, karena informasi udah unlimited sehingga cara memverifikasi kita yang benar harus bagus menurut saya, jangan sampai asal jebret jadinya kita gitu, jadinya galau sendiri. Ya. Nah, itu banyak yang gitu tuh tanpa tahu, kecuali memang oh ternyata yang bilang ini kan, karena suka siapa sih yang filsuf teh. Saya kalau filsuf pasti confused mbak. BTW ini kedengar gak sih ada suara? Nah, ini udah mau sponsor masuk minuman apa gitu? Ya Allah, bisa kali sebutin bisa masuk udah. Anang. Karena Anda hutang ya ke kita ya, udah disebutin. Aduh, ampun. Cuman ya gitulah, terkait sama yang tadi ya. Apa yang tadi tuh? Confused. Enggak, bukan. Self diagnose, mental health Dari sumber informasi kan ya. Sebetulnya mah ya, yang pintar di zaman sekarang itu bukan yang tahu banyak, tapi yang bisa memilah informasinya. Benar nggak sumbernya? Cuman karena gara-gara video estetiknya bagus dan kata-kata dengan ciri-ciri Kamansyahiti, tanpa tahu siapa yang nulis, tanpa tahu sumbernya dari mana, dan tiba-tiba diambil aja jadi self diagnose, kayaknya aku nyambung deh sama ciri-cirinya. Benar. Padahal mah yang nulis juga tahu siapa gitu kan, cuma orang iseng atau dapat dari Mungkin mana. mungkin benar. Cuman kan harus diverifikasi sama ahli, sama yang memang di bidangnya gitu kan. Karena mungkin langsung nyambung, langsung di post, langsung self diagnose. Please. Please. Ayolah. Please. Next apa lagi tuh kira-kira? Next. Stigma pergi ke psikolog. Dari mulai takut dianggap gila atau lemah, sampai ke malu belum terbuka atau biaya konseling yang terlalu mahal. Gimana nih? Ini tuh menurut saya masih terbawa zaman-zaman feodalis. Jadi ketika kita beda dari yang lain tuh udah pasti malu aja gitu. Itu tuh ciri-cirinya yang masih menganut atau yang masih kena imbas dari efek penjajahan tuh gitu salah satunya ya. Kalau menurut saya bisa sombong gak sih? Kayaknya enggak deh, bukan hal yang disombongin. Kalau kayak psikolog berapa kali gitu, maksud gini, tapi ini bukan berarti saya mentalnya tidak baik-baik saja ya, maksud tuh. Karena ketika ada satu permasalahan yang merusak atau mengubah kebiasaan hidup dan jadwal saya sehari-hari, dan itu berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama, sampai setahun lebih gitu waktu itu, akhirnya saya memutuskan untuk pergi menemui psikolog. Jadinya tuh karena sudah merusak, bukan merusak, mungkin terlalu ekstrim, mengganggu kehidupan sehari-hari saya. Akhirnya datang ke psikolog dan ngapain? Ngobrol. Literally ngobrol, tapi cuman diarahin duduk permasalahannya kayak gimana sih, akar masalahnya gimana sih, dicari tahu penyebabnya, dikasih solusinya. Coba begini, coba begitu, kira-kira gimana, nanti ketemu lagi ke sini ya gitu. Literally kayak gitu doang. Jadi Anda datang ke psikolog itu bukan berarti Anda gila, enggak weh. Belum. Belum. Jadi sebelum Anda gila beneran gitu maksudnya ya. Datang aja. Bukan berarti sudah dianggap gila, bukan, tapi justru kalau bisa dibilang itu Anda datang ke psikolog justru karena Anda sayang dengan diri Anda sendiri. Benar. Dirinya. Jadi please lah buat nggak usah malu ya. Apa sih harus malu? Kayak gini lah. Mungkin ada analogi yang serupa. Kadang kita datang ke dokter, terus penyakitnya tuh yang dianggap memalukan, penyakit kelamin. Ya, teman saya pernah mengalami tuh. Dia nggak ngaku kalau dia tuh ya suka jajan. Ya, suka jajan. Dia bilangnya sekali. Makanya dokter tuh langsung marah karena nggak mungkin kalau gitu, sekali. Iya. Padahal kan ya nggak ada urusannya soal etika dia yang suka jajan dengan diagnosa dokter. Nggak ada hubungannya. Maksudnya tuh ya udah etika kesehatan gitu loh. Iya. Jadinya tuh ya udah kenapa mesti malu, begitupun masalah mental juga gitu.
emang kita luka tuh selalu yang terlihat, kan ada juga yang nggak terlihat. Nah, Bahkan itu tuh mental apa mental health itu lebih utama dan lebih berimbas kalau menurut saya dibanding luka yang kelihatan. terlihat. Bagaimanapun iya. Karena mengganggu kehidupan sehari-hari Iya. beneran. Maksudnya masalahnya itu. Iya gitu. Lah, jangan Iya gitu apa ya. sih, Ya, maksudnya? oke lah dengan self diagnose itu kita bisa sedikit lebih aware, tapi itu bukan final. Itu baru Jangan awalan dijadikan aja. dia. Baru awal Jadi aja. buat kita teh ngerasa gini, coba konsultasi kan gitu ya. Bener apa Lagian psikolog itu ada yang online, harganya juga beragam, variatif. Iya, banyak Bisa weh. diraih gitulah maksudnya. Mau nyari yang murah buat ya cuman coba-coba doang gitu kan. Mahasiswa psikolog tuh sering ini tuh, Iya. sering buka konsul Iya. dan gratis gitu buat bahan Iya, banyak penelitian yang pembelajaran buka. mereka. Dan tenang aja mereka ada kode Etiknya etik sendiri yang tidak akan pernah membeberkan hasil sesi konselingnya ke siapapun, apa termasuk ke polisi sekalipun gitu kan di kasus ekstrim, kecuali memang ada hal-hal yang sangat urgent sekali gitu loh. Contoh misalkan polisi mencari pelaku pembunuhan dengan karakteristik mental kayak seperti ini gitu kan. ya. Nah itu memang dokter-dokter bukan dokter apa sih, psikolog psikiater itu mereka kayak dituntut gitu kan. Tapi kalau selain dari itu gitu kan, gak mungkin psikolog kamu tiba-tiba datang ke rumah dan bilang ke orang tua, anak kamu begini ya. Nah, mustahil. Etiknya, guys. Mustahil. Lupakan itu dan jangan malu juga sama lingkungan sih. Kadang mikirnya kebanyakan ya di lingkungan kita tuh, apa itu psikolog gila ya. Nah itu tuh pandangan-pandangan tetangga yang terlalu didengar sama kitanya, malah jadi kitanya mental ill beneran. Bukannya mendiagnosa dulu tapi udah langsung klaim gitu bahwa kita tuh bener itu, karena ya itu banyak ngedengerin hal-hal yang tidak perlu didengar gitu loh. Walaupun saya dapat informasi kalau mental illness self diagnosis itu juga penting, ada sisi baiknya loh. Yang pertama itu bisa meningkatin kesadaran diri yang tadi. Jadi kita tuh bisa aware, kayak mungkin ngerasa ADHD, ya kita diagnosa awal sendiri dulu kan, rasain dulu, oh ternyata gini. Coba konsultasiin, bener nggak kita tuh begini kan? Iya. Mungkin dengan psikolog atau bahkan psikiater, psikolog dulu kan ya tahapannya. Psikolog dulu. Nanti kan ada solusi dari mereka, entah kita disuruh ke psikiater ataukah emang kita tuh cuman nggak fokus aja orangnya, atau emang kebiasaan gitu kan ya, apalagi zaman sekarang gitu kan ya, serba cepat gitu jadinya tuh ya kayak gitu. Dan juga poin 2-nya ada bisa jadi langkah awal ya, sama-sama aja sih ya. Bener ya, jadi nanti. Kayak gitu sih, itu ada hal yang baiknya juga loh. Kalau yang ketiga tuh biasanya alasannya karena butuh jawaban cepat. Orang cenderung ingin menamai perasaan mereka supaya lebih tenang, dan diagnosa jadi semacam label penghibur. Kayak aku teh resah seperti ini, oh aku begini, karena pengen gitu aja, pengen tahu, ngerasa tenang. Oh kalau aku begini berarti harus begini gitu kan. Mending sih kalau ada solusi setelahnya gitu kan, kayak self diagnose, oh aku ADHD, tapi kayaknya gara-gara kebiasaan aku deh gitu kan, yang tidak menyelesaikan satu pekerjaan karena langsung berlanjut ke pekerjaan yang lain gitu kan. Kalau udah tahu kayak gitu, coba diubah. Iya, polanya. Self diagnose bisa berbahaya ketika sudah dinamai terus dilabeli diri sendiri gitu kan. Udah final aja gitu kan. Jadi aku harus begini, terus orang-orang di sekitar teh harus paham gitu kan, bahwa aku tuh begini tanpa ada perbaikan sama sekali. Self diagnose keren-keren aja, bisa-bisa aja, bagus-bagus aja, asalkan ada langkah untuk memperbaikinya. Gitu kan, sebelum mungkin nanti ke psikolog atau ke psikiater. Kalau misalkan malu, tapi udah malu ya buat apa? Ada orang lain mengakan ini ya tuh, kita malu sama tetangga ya, orang tetangga mah cuma ngomongin doang, udah itu lempeng belajar hidup lempeng guys. Kita punya 2 tangan untuk menutup telinga kita. Gak bisa kita menutup mulut mereka yang banyak ngomong itu.
Ingat, Tuhan menciptakan 2 tangan untuk baku hantam. Gas aja. Gas aja. Gas aja. Jadi kalau kita analogikan self diagnose itu bisa dibilang kayak kita luka luar terus ngerasa perih nggak sih? Itu kali ya. Iya. Kita misalkan punggung perasaan nggak jatuh tapi kok perih ya punggung. Nah, kita kan bisa langsung minta bantuan orang buat ngecekin. Oh ternyata memang ada luka gores karena perih. Cuma nggak kelihatan aja karena di punggung gitu. kan. Anda cuma melihat ke arah belakang. Gitu. Jadi kalau ngomongin ke resikonya dulu deh ya, resiko dan bahaya self diagnose. Kalau salah diagnose gitu kan, gangguan mental itu bisa saling tumpang tindih. Contoh, kecemasan itu bisa mirip dengan ADHD atau OCD. Ya. Okay. Jadi kan kalau kita ngomongin ke arah proper, orang-orang psikolog yang lebih paham lah daripada saya yang orang awam gitu kan bisa membedakan kecemasan karena memang pure cemas karena kebiasaan gitu kan, atau kecemasan karena ADHD atau kecemasan karena OCD. Itu mereka bisa ngebedain. Ketika kita orang awam yang melakukan self diagnose mental health gitu kan, yang akhirnya kayak begitu, terus ternyata kecemasannya bukan ADHD, kecemasannya cuman lebih parah misalkan karena OCD. Tapi kamu ngasih solusinya itu buat menghandle kecemasan yang terjadi yang ditimbulkan oleh ADHD. Nah, itu yang jadi takutnya salah obat. Bukan salah obat sih, salah solusi aja sih. Jadi akhirnya tidak akan selesai. Maksudnya tuh. Iya. Tapi ini kalau udah di titik cukup mengganggu kehidupan sehari-hari ya. Maksudnya kalau misalkan Anda merasa, wah kayaknya saya kurang fokus deh. Tapi ketika sudah diubah kebiasaan hidupnya, kecemasan itu, ADHD itu menurut saya sebagai orang awam, itu bisa terjadi ketika kamu melakukan satu pekerjaan, belum selesai, tapi beralih ke pekerjaan lain. Itu kalau kebiasaannya kayak gini secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama dan panjang, bisa berubah tuh jadi ADHD gitu kan. Iya. Caranya ketika sudah merasa saya kurang fokus nih gitu kan, berhenti, ubah kebiasaannya. Kalau Anda melakukan suatu pekerjaan, selesaikan dulu sebelum beralih ke pekerjaan selanjutnya. Kalau Anda mau masak mie gitu kan, beresin dulu meskipun lihat lantai kotor, lihat segala macam, nanti dulu beresin dulu makannya, baru nanti beresin kerjaan yang lain. Itu dulu deh gitu takutnya. Iya, jadi resikonya itu ya. Masih ada nggak resiko lain tuh? Banyak. Tapi yang itu dulu menurut Bapak gimana? Iya sih, maksudnya tuh kalau kita tarik ke hal yang lain, kayak ngebahas hantu lah. Hantu secara ilmiah tuh nggak ada ya. Ini kita cari kolerasi, kita cocokologi. Aduh. Hantu itu nggak ada. Sehingga ketika kita mendengar bunyi yang nggak kita lihat, bukan berarti hantu. Bukan selalu hantu. Mungkin ada, mungkin ya. Iya. Tapi jangan langsung hantu. Enggak, jangan dulu gitu. Cek dulu. Nah, begitupun resiko yang tadi kan ya. Kalau kita salah, ya pada akhirnya penanganannya beda kan. Bukannya sembuh gitu kan ya, makin parah gitu loh. Jadi apa-apa tuh kalau udah ngerasa gini mendingan cek gitu kok. Nggak akan susah kok gitu. Resiko yang kedua, self labeling berbahaya karena bisa terjebak dalam identitas palsu. Contoh, aku mah ada orangnya depresi jadi wajar kalau begini. Kata siapa? Depresi itu kan perlu self perlu asesmen yang betul-betul dalam gitu. Maksudnya teh, kalau udah kayak gini jatuhnya jadi excuse, jadi alasan untuk tidak berubah. Maksudnya teh, karena self diagnose berbahaya sekali ketika kamu meminta orang-orang di sekitar buat mengerti, buat bukan mengerti atau kayak membiarkan, menormalisasi bahasanya, kayak memaklumi. Nah itu ya Allah, kayak kamu tuh menuntut orang-orang di sekitar kamu memaklumi kebiasaan kamu. Aku mah depresi, aku mah anxiety, aku mah ADHD.
Padahal mah enggak lah. Kan tidak ada usaha untuk berubah. Ingat, psikolog itu, kalau kita datang ke psikolog, kita akan diminta untuk berubah. Self diagnose itu berbahaya karena tidak ada acuan atau tuntutan atau cara untuk merubahnya itu gitu. Kamu cuma minta orang-orang di sekitar buat memaklumi aja, tanpa kamu ada keinginan buat berubah, ngerasa keren. nggak ada. Please atuh, lebih ke norak nggak sih? Pak, di zaman saya dulunya pas 2010-an lah, masih SMA. Ketahuan umurnya ya. Biarin lah. Suka ada self diagnose bukan ke mental health dulu mah. Kalau zaman saya mah. Oh, aku kayaknya sakit jantung deh. Aku kayaknya sakit paru-paru deh. Oh, kayaknya sakit ginjal deh. Iya. Kenapa? Soalnya kalau pas aku searching, kenapa ya perut aku sakit? Wah, Anda terkena kanker. Iya. Itu self diagnose juga, cuma bukan ke mental health ya. Iya. Cuman secara konsep sama. Padahal mah enggak. Pas biasanya badan Anda baik-baik aja. Iya itu udah masuk ke mental block, di mana apapun yang kebenaran lah, anggaplah ya, kebenaran yang ada di luar tuh nggak akan bisa diterima ketika emang dari sikap kitanya udah ngeblok semua yang dari luar. Jadi ketika orang itu udah mental block, ya kayak tadi kan udah ngeklaim bahwa aku mah depresi, dah gimana lagi gitu dah. Nah, udah gitu udah susah. Nah, daripada kamu masuk ke situ, langsung cek. Lebih baik gitu. Next, nomor 3, mengabaikan diagnosa yang sebenarnya. Mungkin itu bukan mental illness, tapi gangguan fisik, kayak misalkan tiroid atau anemia yang berdampak ke emosi. Nah, kalau misalkan ini menurut saya lebih berbahaya karena yang salah badannya, yang disalahin mentalnya. Iya. Penyakitnya nggak sembuh, jadi itu lebih parah. Hati-hati weh. Anemia itu kan kurang darah ya kalau nggak salah ya. Terus dia kan jadinya kurang fokus gitu kan. Terus menganggap bahwa aku kayaknya ADHD deh. Padahal mah anemia weh. Karena bisa sakitnya lebih parah anemia. Jadi nanti kan aduh ya emang hati-hati sih. Iya, itu dia. Jadi nggak bisa langsung ngeklaim ternyata ya. Enggak. Maksudnya tuh self defense itu baik ketika emang kita berpikiran bahwa self defense itu dipakai untuk diagnosa awal aja, bukan final, bukan akhirnya seperti itu, dan tentu tidak pasti seperti itu, karena yang self diagnose, bahkan kalau pertanyaan gini, kalau psikolognya itu ngerasa gitu, gimana tuh? Haruskah ke psikolog lain atau dia gimana coba? Kalau jawaban saya itu harus tetap ke psikolog lain. Iya kan ya, maksudnya tuh nggak akan bisa, karena saya pernah ngobrol sama orang psikolog dan dia tuh bilang kalau ada ikatan keluarga atau kenal itu nggak bisa katanya. Nggak bisa. Ya kan, harus sama yang nggak kenal. Iya, karena tidak objektif. Gitu. Termasuk kalau misalkan psikolog kena itu juga, misalkan dia nggak bisa mendiagnosis diri sendiri. Kayak tukang cukur nggak bisa nyukur sendiri. Iya, dokter sakit juga tetap harus ke dokter lagi, weh. Boleh cek. Nggak, maksudnya kalau psikolog nge-self diagnosis jadi valid nggak juga terima. Enggak ya. Buat kalian yang psikolog juga jangan malu buat psikolog yang lain. Kocak. Terakhir ini bisa jadi over medikasi atau salah penanganan. Nah ini yang agak kalau tadi kan tidak tertangani dengan baik karena mungkin badannya yang sakit. Ini kalau misalkan beberapa orang beli obat antidepresan atau penenang tanpa resep yang sangat beresiko. Kayak tadi yang sakit badan yang diobatin kepala, mental nih gitu kan. Apalagi kalau misalkan udah ngomongin soal obat antidepresan yang kamu tuh kalau mau beli ini harus resep karena masuk di obat keras, jadi nggak bisa sembarangan. Makanya, kalau udah berani beli obat antidepresan ya, kayaknya sudah berlebihan sekali di tingkat self diagnosnya gitu. Udah parah, itu bahaya itu. Kalau udah masuk ke ranah obat-obatan, orang-orang farmasi nih
Jadi kamu lebih tahu lah Iya. apa sih ngasih obat prosedurnya gitu kan, gimana dan kalau self diagnose bisa nyampe beli ke obat Oh, antidepresan. jangan sih, jangan sampai itu. Enggak sih ini mah. Soalnya gini loh, kadang ada obat yang diresepkan itu ternyata kenapa bukan proses apa ya? Bukan manipulasi biar dokter laku, bukan, tapi ternyata dokter itu belajar ada orang atau dengan misalkan golongan darah tertentu itu nggak bisa obat dengan yang mengandung ini gitu. Oh ya. Nah jadinya kenapa diresepkan tuh karena itu, karena proses konsultasi dulu gitu kan ya, dicek darahnya segala macam. Oh ternyata orang ini mah rentan sama obat yang mengandung ini gitu. Makanya nanti resepnya beda lagi gitu loh. Jadi emang harus banget kalau masalah obat ya, harus banget dikonsultasikan sih. Apapun obatnya sih. Ya obat di warung juga sebenarnya mah hati-hati gitu. Iya. Karena sempat sepengalaman saya gitu ya, orang tua tuh asma, cuman kekeh dan tetap minum apa ya dulu mau obat ada namanya napasin. Ada orang yang cocok, tapi di ibu saya mah malah bikin jantung berdebar dan setiap makan obat itu asmanya memang turun, tapi yang lainnya naik kayak itu. Jadi hipertensi gitu, berapa tekanan darahnya naik gitu. Kayak gitu. Nah itu fungsinya rumus apa resep dari dokter, konsul dulu. Nah kayak gitu. Jadi buat kamu yang ngerasa apa langsung final buat dari self diagnosis itu, bahkan sekalipun kalau kamu psikolog jangan sampailah langsung beli obat ya. Iyalah, apalagi jangan sampai apalagi lah. Saya yakin psikolog lebih paham lah. Psikolog, farmasi, apoteker, dokter gitu kan lebih paham soal kesehatan. Bahkan kata ahli psikolog tuh dari American Psychological Association atau disingkat APA menekankan bahwa diagnosis klinis hanya bisa diberikan oleh profesional, itu pun melalui yaitu tadi wawancara, konsultasi dan asesmen yang mendalam. Dan juga nih kalau di Indonesia mah beda Pak kasusnya. Gimana? Bahwa banyak tren yang self diagnose itu karena dari TikTok atau IG. Yang tadi kita dari awal konten-konten itu ya. Kita dapat konten dikit, ini dikit. Musiknya enak dikit. Oh iya kita teh gitu. Oh iya kita teh gitu. Dan secara tidak langsung di kepala kalian udah apa ya mendiagnosa diri kalian sendiri, dan parahnya kalau kalian udah fix gua kayak gini. Nah itu yang salah sih. Itu yang salah. Harus ingat kalau self diagnose itu buat ngecek awal doang, bukan final. Berarti kalian ADHD, bukan berarti kalian depresi enggak. OCD apalagi itu itu kan alter ego. nggak ada please lah. Bipolar. Enggak guys, jangan sampai langsung menyimpulkan sendiri. Itu aja sih poin pentingnya. Tutup dikit kayaknya udah sekian menit kita nih. Lumayan ya 30 menit ya. Kalau penutup dari Mang Eja, mau Mang Eja, mau Kak Eja, mau siapa, penting Eja lah. Ngerasa nggak baik-baik aja wajar banget, tapi menamai diri sendiri dengan label gangguan mental tanpa tahu pasti bisa jadi jebakan. Jadi kenali, pahami, tapi jangan menghakimi diri sendiri, dan ingat bantuan profesional itu bukan tanda lemah, justru bentuk sayang sama diri sendiri. Gitu guys, ini kita banyak ngambil sumber dari tempat-tempat yang relevan lah ya, dan bisa dipertanggungjawabkan atau bisa dibilang juga valid ya. Jadi buat teman-teman yang ngerasa kena mental health itu kan ya, mental illness, coba periksa dulu sama ahli, walaupun kalian self diagnose, self defense martial art, silat. Self diagnose boleh karena untuk menimbulkan kesadaran awal bahwa kita mungkin ada sesuatu di mental kita, tapi bukan berarti itu adalah final decision kalau mental kalian tuh bermasalah. Itu aja paling ya. Itu aja. Semoga teman-teman yang ngedengerin ini bisa ngambil manfaatnya. Amin. Dan bye bye. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya.